narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. Citra Rosalin dari Japelidi Makassar. Silakan Ibu. Mohon diberikan aplaus kepada Ibu Citra. Ibu Citra akan menyampaikan materi terkait membangun kesadaran bagi dosen di wilayah LLDikti 9 mengenai pentingnya penerapan literasi digital yang meliputi digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety dalam Indonesia makin cakap digital. Selamat pagi Bu Citra, silakan Bu dipakai mic-nya. Sesi kita yang pertama Bapak Ibu kurang lebih 1 jam, jadi mungkin Bu Citra bisa presentasi kurang lebih 20-30 menit dan selanjutnya kita akan berdiskusi dan saya insya Allah akan memberikan kesempatan kepada 5 orang peserta baik dari ruangan ini maupun dari Zoom meeting untuk berinteraksi langsung dengan Ibu Citra. Silakan Bu Citra. Baik, terima kasih. Saya izin maskernya tetap saya pakai ya, karena ada sesuatu dan lain hal. Alasan sebenarnya adalah lipstiknya udah hilang Bapak Ibu. Dan nggak sempat di touch up lagi, jadi saya pakai masker saja. Baik, terima kasih Pak Munawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Karena kita udah bisa ketemu di sini, berarti kita sedang mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah, yaitu kesehatan. Karena sekarang yang paling mahal itu adalah kesehatan. Baik, saya izin boleh sambil jalan-jalan kah? Soalnya hari ini saya udah dandan pakai sarung sutra, kalau nggak kelihatan kasihan sayanya. Dan biar di foto juga bagus. Baik, saya memulai dengan literasi digital untuk dosen. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, saya tidak bermaksud untuk mendoseni atau menggurui. Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang penting. Jadi saya datang ke sini untuk bercerita saja, bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Japelidi. Boleh Kak lanjut, saya ada video dulu dari tadi kita ditanyain Japelidi itu apa? Boleh silahkan. Japelidi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital lahir tahun 2017 dengan spirit kerelawanan dan gotong royong untuk berkiprah sebagai salah satu motor penggerak literasi digital di Indonesia. Kegiatan Japelidi antara lain adalah riset, konferensi, seminar, publikasi, dan beragam program edukasi lain. Tahun 2020, Japelidi melakukan kampanye lawan hoax COVID-19 secara daring dan luring, berkolaborasi dengan warga, pemerintah, komunitas, dan media. Kampanye ini menghasilkan 28 poster digital dan 2 video. 1 poster digital, Jaga Diri dan Jaga Keluarga, diterjemahkan dalam 42 bahasa daerah selain bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Tahun 2021, Japelidi bekerja sama dengan Kominfo dan Siberkreasi menulis 4 modul cakap digital yang terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Baik, terima kasih. Jadi itu adalah perkenalan dengan Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital. Lanjut Kak. Oke, setelah kenalan sama Japelidi, saya izin memperkenalkan diri. Walaupun tidak diizinkan akan tetap saya lakukan. Karena saya yakin tidak banyak, mungkin bahkan tidak ada yang kenal saya. Jadi ini adalah kesempatan saya untuk pamer. Oke, saya Citra Rosalin Anwar. Sehari-hari, walaupun di situ tertulisnya Japelidi Makassar, sehari-hari saya adalah pengajar dan Kepala Laboratorium Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Background keilmuan saya komunikasi, saya selesai di Unhas dan di Unpad. Saya juga bagian dari LLDikti, Pak Prof. Tabe, karena saya mengajar di Ilmu Komunikasi UMI dan di Pasca Sarjana Komunikasi Unifa. Selain di Japelidi, saya juga di Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia. Saya juga relawan di Think Survive, Yayasan Bakti Peduli Perempuan Kanker Sulawesi Selatan. Dan bulan Oktober adalah bulannya kami, Oktobres, makanya saya pakai pin ini. Kemudian dipercaya juga sebagai salah satu fasilitator nasional untuk kurikulum tular nalar. Kurikulum tular nalar itu adalah kurikulum literasi digital Bapak Ibu.
Dan biasanya kami jalan keliling Indonesia itu untuk masuk ke perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah karena memang kita fokusnya kepada pendidik. Dan itu digagas oleh Google, La Frankie, Ma'arif Institute, dan Mavindo. Juga masih dipercaya sebagai salah satu tim riset untuk kualitas siaran TV KPI ISKI Sulawesi Selatan. Oke, apalagi ya? Nah ya, saya juga salah satu tim penulis modul literasi digital Kominfo Siberkreasi Japelidi. Jadi tadi udah dicerita, modul itu ada 4, ditulis oleh 22 penulis dari Japelidi, kerjasama dengan Kemkominfo, Siberkreasi, dan Deloitte, dari Sabang sampai Merauke, dan untuk Pulau Sulawesi diwakili oleh 2 orang, dua-duanya perempuan, satu dari Universitas Samratulangi, dan satunya dari Universitas Negeri Makassar. Orangnya cantik, Bu, yang dari UNM. Oke. Apa ya? Nah, supaya saya lebih sedikit manusia, hobi saya screen shopping, Bapak Ibu, ada yang sama? Masukin barang ke keranjang, tapi tunggu tanggal cantik untuk di check out. Sebagai seorang pegiat literasi digital, itu adalah tindakan yang sangat-sangat berbahaya. Nanti saya kasih tahu kenapa. Selain berbahaya untuk perekonomian intern rumah tangga, tapi berguna untuk perekonomian bangsa. Jadi tetap lakukan itu Bapak Ibu. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya biar aman. Kemudian bikin caption panjang di medsos, kalau nggak percaya boleh kita berteman, saya ada di Instagram dan di Facebook. Tapi mudah-mudahan tidak mual kalau melihat postingan saya itu sangat lebay dan sangat mencintai diri saya. Dan ini saya pencinta barongko Bapak Ibu, dari tadi saya cari barongko tidak ketemu. Dan saya penggemar K-pop. Oke, ini mungkin yang agak ajaib, tapi saya selalu mengatakan ini dimanapun saya berada. Saya penggemar K-pop tapi tidak nonton K-drama. Jadi jangan tanya drakor, saya hanya nonton drakor kalau ada waktu, tapi K-pop saya penggemar K-pop. Mungkin sama dengan anak-anaknya Bapak Ibu semuanya. Yang BTS itu, kalau saya sebut BTS barangkali tahu. Tapi kalau saya sebut Big Bang nggak banyak yang tahu. Oke, lanjut. Nah, saya mulai dengan sebuah data. Saya tidak akan berlama-lama di sini karena waktu saya pendek. Ini kita dikasih taunya seperti ini. Waktu itu saya mengikuti pidato dari Bapak Aris Junaidi untuk launching Tular Nalaro. Ini adalah tantangan kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa abad 21. Ada 2 hal yang menurut saya sangat erat kaitannya dengan saya. 1, komunikasi. Yang kedua, literasi digital. Oke. Ketika saya kuliah komunikasi, orang itu ngomongnya begini, untuk apa kita belajar komunikasi? Kan dari lahir kita udah komunikasi. Mau jadi apa? Tidak penting. Tapi saya tetap nekat ngambil komunikasi. Alasannya waktu itu dapat bukunya gampang. Ternyata disitulah jalannya. Kemudian literasi digital, ketika semua penelitian saya tentang literasi digital, semua orang bilang untuk apa literasi digital dipelajari? Toh kita semua sudah bisa pakai handphone, ya. Tadi udah disebutkan kita semua sudah bisa pakai laptop. Tapi literasi digital itu tidak sesederhana itu. Lanjut Kak. Nah, tantangannya ini sekarang perguruan tinggi, mungkin nanti akan lebih banyak dijelaskan, tapi saya coba untuk masuk ke sini, lanjut. Ada 3 literasi data, manusia, sama teknologi. Literasi manusia untuk apa? Tadi udah dijelaskan, tidak hanya sekedar kita bisa pakai, tapi etikanya, budayanya, keamanannya. Saya selalu bilang, teknologi itu hanya tools, hanya alat. Bagaimana kita menggunakannya, balik lagi ke kita. Dia bisa jadi sumber keuangan, bisa juga jadi sumber kebangkrutan. Bisa jadi sumber ilmu, bisa juga jadi kebalikannya. Bisa memasukkan kita, menjadikan kita orang paling hebat, tapi juga bisa sebaliknya. Itu adalah teknologi. Apapun teknologinya, mau itu selembar kertas, mau itu laptop keluaran terbaru, mau itu handphone. Lanjut Kak. Nah,
Pada zaman dahulu kala, seperti biasanya kita bercerita, literasi digital selalu orang mengatakan begini, untuk apa belajar literasi digital? Saya sering dapat pertanyaan seperti itu. Kita sudah bisa pakai laptop, apalagi di kampus saya, mahasiswa itu cerdas-cerdas Bapak Ibu. Kita udah bisa pakai laptop, pakai handphone, pakai gadget, untuk apa lagi? Karena dipikirnya literasi digital itu ya pakai aplikasi itu, bisa bikin media A, B, C, D dan sebagainya. Tapi sekali lagi tidak sesederhana itu. Karena literasi digital sejatinya adalah bagaimana, lanjut Kak, bagaimana kita menggunakan dan memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita itu satu, kita bisa menggunakannya dengan positif, lanjut, sesuai dengan positif, kemudian bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk orang-orang sekitar. Nah, apa pentingnya buat kita sebagai dosen? Satu, kita punya platform. Tadi saya bilangnya dosen itu adalah SIM untuk kita kemana saja. Kita ngomong apa saja orang akan percaya. Saya sebenarnya nggak suka pakai beginian. Boleh saya dibantu aja? Oke. Nah, kan ini teknologi tapi saya nggak suka. Jadi saya memilih sesuai dengan kebutuhan saya saja. Karena saya suka menggerak-gerakkan tangan sebenarnya. Oke, ini kata Pak Menteri gitu. Jadi apa yang saya bilang itu adalah apa kata Menteri? Bukan cuman sekedar bisa pakai, itu mah gampang. 1-2 jam, 1 hari kita belajar, semua aplikasi itu bisa kita gunakan. Lanjut Kak. Tapi bagaimana kita menggunakannya? Nah, indikator cakap bermedia digital sekali lagi versi Kemkominfo itu ada 4 pilar, tadi sudah dijelaskan. Ada cakap bermedia digital, ada aman bermedia digital, ada etis bermedia digital, dan ada budaya bermedia digital. Sebenarnya banyak. Kalau ada yang melakukan penelitian, tapi masih menggunakan indikator misalnya dari UNICEF misalnya, atau dari siapa yang tahun berapa, mungkin sebaiknya mulai hijrah menggunakan indikator-indikator ini. Kenapa? Satu, ini adalah indikator yang terbaru, disesuaikan dengan masa pandemi di mana kita semua mendadak digital. Yang kedua, ini disesuaikan dengan keadaan dan situasi negara kita. Jadi bukan berdasarkan pikirannya ke barat, tapi hatinya melokal. Biasanya itu nggak nyambung. Jadi kalau sederhana misalnya hypertext dan sebagainya, sekarang ada 4 ini. 4 indikator ini yang kita gunakan. Lanjut Kak. Nah, apa saja isinya? Seperti ini. Kalau skill ya itu. Jadi bisa pakai komputer, bisa pakai handphone, itu hanya 1 skill. Itu adanya di digital skill. Bayangkan. Jadi kalau ada yang bilang kalau kita tidak gaptek, sudah terliterasi berarti Bu. No, tidak, tentu saja. Itu jauh, itu baru 1. Kalau kita buka lagi modulnya, indikatornya seperti apa, langsung merasa, aduh, ternyata tidak gaptek itu tidak cukup untuk membuat kita disebut orang yang literasi digitalnya bagus. Apakah saya literasi digitalnya bagus? Sudah pegiat pula, nulis modul, dosen TP, kayaknya harusnya bagus, harusnya. Tapi semakin saya baca, rasanya saya mau makin nyungsep. Makin banyak kesalahan yang saya temukan. Tapi kan proses belajar seperti itu. Nggak salah berarti kita nggak belajar. Oke, lanjut. Saya selalu bilangnya gini, saya sengaja pakai wajah saya atau identitas saya, kenapa? Karena cuman sama saya nggak harus minta izin. Bayangkan kalau saya pakai Pak Munawir misalnya, terus saya nggak minta izin, terus dimunculin di sini. Ada 2 kemungkinan. Dia jadi ngefans sama saya atau malah benci sama saya. Oke, 2 tahun yang lalu kita selalu bilang begini, coba dikurang-kurangi. Bahkan ada yang kasih tugas mahasiswanya tulis tangan. Masih ada Bapak Ibu? Tulis tangan. Tidak boleh pakai gadget dan sebagainya. Sekarang semuanya harus pakai gadget, kita harus pindah mendadak digital. Apakah kemudian juga menimbulkan mendadak pakar? Nah, itu juga lain persoalan. Kita tidak bisa tidak ada di internet, Bapak Ibu. Kenapa? Saya bilangnya gini, ini adalah wajah digital. Bagaimana kita dilihat? Apa yang muncul ketika kita mengetikkan nama kita? Karena saya alay, saya selalu mengetik nama saya minimal sekali seminggu di Google. Alasannya sederhana, 1, saya dosen.
Saya punya tanggung jawab moral terhadap mahasiswa saya, terhadap kolega saya, terhadap atasan saya, terhadap orang tua dari mahasiswa saya, untuk tahu dosennya ini siapa, dia ngapain. Jangan sampai saya bicara tentang saya adalah penemu cabai rawit. Saya adalah penemu cabai. Karena saya dokter, saya dosen, ya orang akan mudah percaya. Tapi sebenarnya kita tinggal googling, betulkah dia penemu cabai rawit? Maka yang muncul adalah ada dua, kalau mengetik nama saya itu ada dua yang muncul. Kalau nggak literasi digital ya K-pop. Sebegitunya saya mencintai K-pop, jadikan bahan penelitian. Dan itu yang membuat saya mungkin salah satunya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya hari ini. Lanjut. Istilahnya branding diri. Dulu saya pakai brandingnya Citra Bicara Citra. Oke, ini adalah yang kita lakukan sekarang. Kecakapan digital adalah modal Bapak Ibu. Dan tidak boleh ditunda. Kurikulum bermuatan literasi digital. Lanjut. Kurikulum lagi mungkin akan bilang seperti itu. Jangan khawatir, kurikulumnya sudah ada. Tugas saya lah untuk memberitahukan. Tujuannya adalah untuk literasi digital media, berpikir kritis, dan tentu saja menghadapi kelas daring. Lanjut. Fenomenanya ini, kesenjangan digital, keterbatasan akses, dan banjir informasi. Sekarang gini Bapak Ibu, pengetahuan kita harus berhadapan dengan anak muda yang hidupnya dari internet, dari gadget. Apa kita harus mengejar mereka? Habis waktu. Kita mau mengajar, mau bikin materi, mau menulis, mau jalan-jalan dan sebagainya. Tidak ada lagi waktu kita utak-atik aplikasi A, B, C, D dan sebagainya. Lanjut. Bukan itu. Tidak harus kita mengejar itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendampingi mereka, memahami apa isi dari aplikasi tersebut, dan kuncinya ada di sini. Berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi. Pak Semi tadi udah bilang, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kalau hari gini kita masih nyalahkan pemerintah, sudah basi. Karena kita kolaborasi. Saya selalu bilang kalau kita mau pergi, apa tadi ya saya bilangnya, kalau kita mau pergi jauh, maka pergilah bersama-sama. Kalau mau cepat sampai, pergi sendiri. Kolaborasi adalah jawaban dari banyak hal. Dan sekarang memang digalakkannya seperti itu kan. Kampus-kampus tuh semakin banyak kolaborasinya, semakin bagus akreditasinya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau ada yang mau kolaborasi sama saya, dengan senang hati saya mau. Saya mauan orangnya. Lanjut. Nah, kecakapan dasar saya sekali lagi tidak bermaksud mendoseni ya, tapi saya harus jelasin cakap, etika, budaya, aman dalam waktu 20 menit. Oke. Ini saja dasarnya. Ini saja. Kalau 4 ini kita pahami, minimal dasar kita udah tahu. Dalam semua aspek. Bukan hanya untuk mengajar, untuk media sosial dan aplikasi percakapan. 1, pahami akses. Yang kedua, kenali kebohongan di dunia digital. Yang ketiga, pahami ada namanya Undang-Undang ITE. Yang keempat, jejak digital. Lanjut, Kak. Nah, ini adalah yang kita hadapi sekarang. Apakah kelihatan? Ada yang mau jujur, Bapak dan Ibu ada di generasi apa? Saya milenial, Bapak Ibu. Saya generasi milenial. Jadi, kalau masih ada yang bilang kita harus meningkatkan kualitas untuk mengajarkan generasi-generasi milenial pada angkatan 2020, kasih lihat ke ini. Generasi milenial itu saya, kita. Yang kita ajarkan di kampus itu adalah angkatan sudah generasi Z. Jadi berhenti menyebut mahasiswa baru sebagai generasi milenial. Karena generasi milenial seperti saya sudah bermasalah dengan sakit pinggang, asam urat, itu ya. Jadi hati-hati menyebut kata milenial. Supaya tidak salah, ingat saja Panji Milenium itu tahun berapa Bapak Ibu? Coba masa pemeran Panjinya sudah move on, kita masih menyebut-nyebut sebagai generasi milenial. Ini yang kita hadapi. Generasi alfa itu adalah anak-anak kecil. Anak saya kebetulan generasi alfa. Lanjut. Nah, ini situasinya.
Sekarang kita dosen tidak hanya lagi harus bicara software, kita mikirin jaringan juga. Kalau mau mengajar, tunggu dulu. Saya cari tempat yang bagus jaringannya. Kemudian kita juga harus memikirkan konten. Kemudian lagi-lagi kita harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kemampuan komunikasi yang bagus itu apa sih? Mendengarkan Bapak Ibu. Kompetensi komunikasi tertinggi adalah mendengarkan, bukan berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mendengarkan saya, maka Bapak dan Ibu kompetensi komunikasinya jauh lebih tinggi dari saya. Harusnya sih begitu. Lanjut. Dan memang pasti, jadi dosen itu kan harus bisa mendengarkan. Tapi sekali lagi teknologi hanya tools. Kita yang menentukan. Mau banyak sekali aplikasi, Google for Education, Rumah Belajar, A, B, C, D. Kalau di kampus kami ada Syam Oke, LMS itu ya, yang sudah komplit dan bagus. Tapi intinya gini, kalau kita kembali ke kampus, yang paling banyak digunakan ya tetap ini. WhatsApp, Zoom, Google Meet, email. Pertemuan hanya 10 menit kirim-kiriman. Sekali lagi kita yang menentukan. Apapun medianya, semuanya bisa menjadi cara kita berkomunikasi. Karena tujuan kita kan bukan ngabisin SKS atau ngabisin RPS, tapi tujuan kita adalah mahasiswa kita terdidik gitu. Mereka mendapatkan hak belajarnya dari kita. Lanjut. Sekali lagi saya nggak bermaksud dosenin. Ini hanya SOP-nya. Kalau cerita tentang skill ya, toolsnya harus kita tahu. Lanjut. Saya akan cepat saja di sini karena saya yakin Bapak dan Ibu jauh lebih paham tentang, lanjut Kak. Nah, ini referensi. Ini sebenarnya PR banget karena saya juga menghadapi mahasiswa yang masih nyontek dari Blogspot, dari Kompasiana, dari Wikipedia gitu. Mulai sekarang kita ajarkan mereka untuk mencari tempat yang tepat, dipaksa. Harus tidak menerima tugas yang dikutip dari Wikipedia, dari blog. Dan itu juga kan penting buat kita. Semakin banyak mahasiswa kita mensitasi kita kan itu semakin bagus. Tapi jangan dipaksa juga. Jangan sampai mereka meneliti tentang pertanian, saya komunikasi tiba-tiba saya paksa gitu. Lanjut. Nah, oke, Google adalah kunci ya. Banyak semua kita tinggal ngutak-ngatik, malas mengetik, tinggal bicara-bicara begini, Google yang ketikin misalnya. Lanjut. Karena ini adalah skill Bapak Ibu. Sekali lagi bukan pada kecanggihan tapi kemanfaatan. Bermanfaat tidak. Mau kita pakai media yang bisa terbang-terbang, bisa bicara-bicara, virtual reality dan sebagainya. Kalau mahasiswa kita belum sampai ke tahap itu gimana dong caranya? Lanjut Kak. Oke. Saya masuk ke sini. Apa sih yang dipelajari dari K-pop? Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini saya pelajari dari anak saya. Anak saya kebetulan penggemar K-pop. 1, kemandirian. 2, disiplin. 3, pendidikan. Idol K-pop itu sekolahnya harus bagus, nggak boleh beli ijazah, nggak boleh ketahuan merokok di sekolah, nggak boleh pakai tato, nggak boleh ketahuan mereka pukul-pukulan siswa di sekolah. Kemudian taat. Seberapa terkenal pun seseorang, seberapa kaya, mereka harus wamil. Nggak boleh dibayar-bayar supaya pura-pura sakit misalnya. Begitu mau diperiksa sakit misalnya. No. Kemudian teori. Jadi ceritanya suatu hari, anak saya usia 8 tahun sekali lagi, dia tiba-tiba bilang sama saya, Bunda tahu tidak, setiap orang punya dark side, sisi gelap. Tapi ada sisi gelap yang dia tahu dan ada yang dia tidak tahu. Dan kadang-kadang orang lainlah yang mengetahui dark side itu. Ini umur 8 tahun. Saya tanya, itu apa nak? Kata dia, itu namanya persona. Karena saya orang komunikasi, saya bilangnya, oh itu Johari Window kayaknya. Ada 4 kuadran di window nak. Tahu dari mana kamu? Terus dia bilang, dari video klip BTS. Akhirnya saya pelajari. Ternyata dia dapat itu. Kemudian menjaga budaya dan etika. Mahasiswa saya meneliti bagaimana menemukan budaya Tabe pada Korean Wave. Mengajarkan anak-anak untuk Tabe. Tabe sekarang susah kan Bapak Ibu? Tapi dengan nonton Korea, nonton idol, mereka jadi terbiasa membungkuk begini. Kemudian kita masuklah ke situ. Nah,
Di Indonesia ada loh budaya membungkuk itu, namanya tabe. Sekali lagi semuanya adalah ruang kelas. Kita bisa belajar, mengajarkan, medianya nggak penting, yang penting adalah nilai apa yang kita mau ajarkan. Kemudian bermedia sosial, tidak ada idol K-pop yang alay Bapak Ibu seperti saya. Yang apapun saya lakukan, saya share ke media sosial saya. Saya lagi jalan sama siapa, saya share ke media sosial saya. Nggak ada, padahal followersnya banyak, minta ampun. Nggak ada mereka terima endorse-endorsan. Ini hanya sedikit saya dapat dari anak saya, kemudian saya publikasi. Memang saya orang tua yang suka memanfaatkan anak. Oke, lanjut. Oke, sekali lagi kita pahami ini. Sekarang kita ketemu dengan era TikTok ya. Apakah sepakat TikTok itu nggak ada guna-gunanya? Hanya joget-joget tak berguna kata orang. Kata saya begini, itu buat saya yang memang tidak pede untuk joget-joget. Ke kamera saja saya tidak pede. Sudah 2 tahun kuliah menghadap layar itu saya tetap nggak pede. Nah, tapi sekali lagi media itu hanya alat, tools. Kita ngisinya seperti apa ya terserah. Mungkin ada yang pernah mengikuti akunnya Ibu Mira yang menjadi akun Instagram dengan konten edukasi terbaik di Indonesia, dapat award Ibu Mira dari Unpad. Jadi di TikTok itu dia mengajarkan bagaimana mencari referensi, bagaimana kalau bimbingan, bagaimana mencari plagiarisme dan sebagainya. Semua hanya tools, satu. Dan itu lebih mudah karena mahasiswa kita itu familiar dengan platform ini. Jadi kita, sekali lagi, kemampuan komunikasi itu kemampuan mendengarkan. Kita dengarkan mereka sukanya apa. Oh, mereka lagi suka Instagram, mereka lagi suka K-pop, mereka lagi suka game. Ya sudah, kita berbicara pakai bahasa mereka supaya kita didengarkan. Tapi hati-hati, karena literasi digitalnya itu harus bagus dulu. Jadi ini adalah kita paham. Jadi boleh pakai TikTok? Boleh. Saya misalnya suka dengan Jerome Pauline. Jerome Pauline itu ngajarin kita berhitung, mengajarkan bagaimana dia hidup sekolah di Jepang misalnya. Itu memberi motivasi orang untuk, saya pengen loh kuliah di Jepang, gimana caranya? Dapat beasiswanya seperti apa? Sekali lagi bukan medianya. Jadi jangan malu, Ibu Citra mengajar pakai TikTok. Yang dibayangkan saya joget-joget, wus gitu. Enggak, mungkin saya akan bilang, oke, cara menghubungi dosen seperti ini. Tapi saya pun belum melakukan itu. Saat ini saya belum pede. Lanjut. Mau lewat YouTube boleh. Oke, saya sedikit ada video, boleh? Ada video lagi? Ini adalah... Hello, Assalamualaikum. Are you okay? My name is Acha. I am 9 years old. Friends, we are on vacation again from home, but wow, it's cool to be free to play with our phones. Oh wait, don't forget to ask your father or your mother's permission too before starting the internet. The cell phone is also borrowed first. Show it to mom if you want to watch videos and if you want to download the application. Don't carelessly chat with strangers on the internet, let alone make video calls, set photos, or give cell phone numbers to many bad people. Being a YouTuber or gamer is cool, but remember, don't be rude. Be polite and make content with your mother, father, uncle, or aunt. We can have our own account after all. It can even be more fun with them. Oh yes, you can also learn on the internet too. You can learn to make games, learn languages, make a robot that goes anywhere. Ask mom to find an exciting class so our vacation is fun. Happy holidays, friends. Don't forget to Ini adalah media yang sederhana dibuat oleh mahasiswa saya. Tujuannya adalah untuk memberitahukan literasi digital kepada anak-anak. Karena saya rasa kita semua punya masalah yang sama, anak-anak gak bisa lepas dari gadget. Gak apa-apa, jangan dilarang. Yang harus kita lakukan adalah kita pahami mereka main apa di gadget. Dan mungkin Bapak dan Ibu harus paham bahwa anak usia 13 tahun ke bawah itu belum boleh punya media sosial. Jadi kalau mereka punya media sosial berarti Bapak dan Ibu yang membuatkan.
Kalau udah terlanjur bikin, awasi. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan cerita tentang hak digital anak. Lanjut. Nah, ini adalah, ini boleh Bapak dan Ibu, saya tidak bermaksud mendoseni Bapak dan Ibu, tapi sampaikan kepada mahasiswa kita. Satu, hati-hati membagikan atau meneruskan. Ketika sudah ada kalimat forwarded many times, atau apa ya kalau di Indonesia kan, diteruskan berulang-ulang, itu berhenti di Bapak dan Ibu. Itu biasanya hoax. Dan jangan diteruskan, terus dikasih caption, apakah ini benar? Dicek dan recheck dulu sebelum kita meneruskan. Itu yang bijak, kalau kita punya waktu. Kalau tidak, hentikan di kita. Yang kedua, pahami simbol. Yang ketiga, biasakan minta izin. Tadi saya udah cerita, bayangkan kalau tiba-tiba saya pasang fotonya Pak Munawir di situ. Tanpa minta izin gitu kan. Yang keempat, jaga postingan kita. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita ini dosen. Sealai-alainya saya, mahasiswa pasti ada satu yang menjadikan saya role model. Jadi apapun yang saya lakukan di media sosial, itu paling tidak merusak generasi muda, generasi bangsa, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha terutama. Lanjut. Sedikit saja contohnya, ini ya, saya bilang sederhana. Kecakapan dasar itu hal-hal yang receh Bapak Ibu. Bayangkan tidak bisa membedakan emoji menangis dan ketawa. Kemudian bagaimana tidak bisa membedakan mana huruf yang boleh dipakai dan mana yang tidak. Jadi tolong disampaikan kepada mahasiswanya gitu, hati-hati. Jangan daripada kita marah-marah, anak-anak sekarang nggak sopan kalau chat-chat dosen. Kasih tahu. Kalau sudah kita kasih tahu mereka masih nggak sopan, marahi. Kalau masih nggak sopan juga jangan dibalas chatnya. Itu satu. Yang kedua, daripada kita suruh, kita kasih contoh. Jadi seberapa tidak sopannya anak-anak, saya selalu berusaha membalas dengan sopan. Setelah itu saya marahi, tetap saya marahi. Lanjut. Mahasiswa saya boleh ngechat saya 24 jam Bapak Ibu, 24/7. Tidak ada masalah. Kata As misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Susah sekali. Sekarang udah banyak stikernya. Lanjut. Nah, jejak digital akan selalu ada. Ingat, media sosial bukan ruang pribadi. Masih yang punya Facebook tiap hari dikirimin Facebook Memories. Malu-malu Ki melihat status tak 10 tahun yang lalu. Berantem di medsos ini juga sering terjadi. Kepo, jangan mudah percaya. Pilih-pilih teman, iya. Pilih-pilih teman itu dalam artian ketika ada yang men-invite kita, dicek dan recheck dulu. Benarkah orangnya ini? Jangan langsung diterima karena kita mengejar centang biru. Nonton drama boleh, jangan drama dalam artian, aduh hari ini cucian saya banyak sekali, cicilan belum lunas dan sebagainya. Nggak usah lah drama seperti itu. Kehidupan nyatanya kan begini Bapak Ibu. Mau enggak tetangga kita tahu hari ini panci kita bolong? Baju kita nggak kering-kering, apakah kita mau tetangga kita tahu? Kalau kita tidak mau, ya kenapa dibagikan di media sosial yang 1.500 orang yang akan tahu kalau kita pancinya bolong, masakannya gosong, hari ini kita masak sayur asem tanpa kuah misalnya. Kemudian hindari asusila, pornografi, pornoaksi, pornoteks dengan bungkusan bercanda. Ketika ditegur, baperannya, sok cantiknya, sok sucinya, dewasa makin semua. No, ada undang-undang ITE, ada pornoaksi, ada pornoteks. Bisa saja itu adalah bully. Hati-hati. Mengirimkan meme itu, stiker itu, udah minta izin belum sama yang punya muka? Dunia nyata, dunia maya sama saja. Kalau saya mau minta foto sama Pak Munawir, saya pasti bilang, boleh Ki foto. Nggak boleh saya tiba-tiba langsung main foto. Siapa tahu dia nggak mau ketahuan kalau lagi sama saya. Ya, oke, lanjut. Boleh kan foto? Oke, nah ini ya, ini yang sederhana. Saya selalu bilangnya gini, misinformasi, kita nggak tahu kalau informasi itu benar atau salah. Tapi karena kita semangat, ya udah kita bagikan. Misalnya ada kuota gratis dari Mendikbud, dari Menkominfo, langsung kita share. Kita nggak tahu itu ternyata informasi itu bohong. Di informasinya salah. Kita tahu itu salah. Tapi ya tetap kita sebar. Nggak tahu alasannya apa. Informasinya benar tapi disalahgunakan.
Misalnya, kasus pasien COVID pertama tahun lalu, benar dia COVID, tapi ketika di-share ke publik, itu kemudian menjadi sesuatu yang berbahaya karena dia jadi kayak dimusuhi seluruh Indonesia gitu. Masih ingat kasus yang di Makassar itu rumahnya sampai ditutup dan sebagainya gitu kan. Padahal itu bukan kesalahan dia. Oke, lanjut. Jadi kita harus pahami ini dulu sebelum menyebarkan sebuah berita. Siapa yang nge-hoax? Siapa saja. Kalau kita googling keywordnya, dosen kena undang-undang ITE banyak. Jadi tidak jaminan saya, pegiat literasi digital, dosen pula, orang komunikasi pula, merasa cantik pula, itu tidak nge-hoax. Karena bisa saja kita terjebak pada 3 hal itu. Saya nggak tahu itu salah, sengaja supaya bikin ricuh. Yang ketiga, tidak mau sekali dilombai, kasih kabar. Mau yang tercepat, mau yang terdepan. Fear of missing out, itu adalah fenomenanya di internet sekarang. Nah, ini adalah data bahwa ternyata orang yang paling banyak menyebarkan hoax itu adalah generasi di atas. Di atasnya saya. Kan saya milenial. Serius, saya milenial. Saya masuk di kelahiran 77 sampai sekian itu. Nah, jadi sekali lagi kalau saya Bapak Ibu di grup keluarga saya udah ditendang sebenarnya. Tapi dimasukkan lagi karena kan susah mencoret orang dari daftar keluarga. Karena berapa kali misalnya ada yang dituakan itu atau atasan kita di kampus, ada yang merasakan di grup WhatsApp, atasannya nyebar hoax, mau kasih tahu takut gitu kan. Nah, kenapa kita harus bisa hati-hati? Karena itu membuat image dan kepercayaan orang kepada kita itu hilang. Sekali, 2, 3 kali saya nyebar hoax, saya nyebar sesuatu yang negatif. Ketika saya menyebarkan sesuatu yang benar, nggak ada yang percaya lagi. Kepercayaan orang akan hilang. Image kita jelek. Ibu Citra yang mana? Itu yang suka nyebar-nyebar hoax. Itu yang suka kirim-kirim stiker porno. Coba bayangkan dosen itu kita dikasih begitu. Yang kalau kita datang ke pengantin duduk tak paling depan kan kalau dosen tuh ya. Status sosialnya Masya Allah. Lanjut Kak. Nah ini too good to be true atau too bad to be true. Tiba-tiba ada satu daun ini bisa mengobati 1001 penyakit. That's too good to be true. Nggak mungkin. Tiba-tiba saya di chat dapat hadiah uang 1 miliar. Dari undian beli sabun harganya 20.000. Nggak mungkin. Masa modal 20.000 dapat 1 miliar? Terus kita mesti kirim dulu 1 juta buat ongkos. Admin banknya gitu kan. Too good to be true atau too bad to be true. Ada orang yang bisa melepas buji matanya kemudian dicuci, dimasukkan kembali biar hilang minusnya dan sebagainya. That's too good to be true. Nggak mungkin. Mengaduk-aduk emosi, sebarkan, lawan, dan sebagainya. Itu pasti hoax. Wishful thinking, sesuatu yang pengen sekali kita punya. Bapak dapat hadiah 1 miliar, dapat mobil, dapat ini dan sebagainya. Anda butuh jurnal Scopus hanya 2 minggu. That's too good to be true. Mana ada jurnal Scopus 2 minggu doang gak direvisi. Kita tinggal bayar sekian. Gak mungkin. Jurnal Sinta 4 saja itu revisinya berkali-kali. Ya itu karena artikel saya memang gak bagus sih. Tapi that's too good to be true. Gak mungkin ada Scopus 2 minggu kita kirim terbit. No way. Gak mungkin. Gak percaya. Kalau ada tolong saya juga mau. Kemudian menggunakan nama toko atau lembaga tertentu. Misalnya pakai nama Pak Prof misalnya. Kalau pakai nama saya gak ngaruh. Ini betul ini. Pak Munawir yang kirim. Gak mungkin misalah. Jadi tanggung jawab kita sebagai dosen berat. Betul ini, dosen yang kirim. Dokter yang kirim dan sebagainya. Lanjut. Nah ini juga penting. Cek dan recheck keaslian sebuah web. Tinggal cek nama domain, situs. Periksa tools who is, periksa daftar situs terverifikasi, cek laman tentang kami. Oke lanjut. Ini skill.